warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Suyatno MM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Emosi dan Suasana Hati. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya Imania Rizka Amelia dengan NIM 21199070002. Yang kedua ada Rizaldi Faisal dengan NIM 10106011027. Yang ketiga ada Istifadatul Junaidah dengan NIM 21199070001. Yang keempat Trilistiana dengan NIM 21199070009. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian emosi. Menurut Freud Lutnas 2005, emosi merupakan reaksi terhadap sebuah objek, bukan suatu trait. Emosi ditunjukkan pada objek khusus. Anda menunjukkan emosi saat senang terhadap suatu, marah pada seseorang, atau takut pada sesuatu. Menurut teori Darwin dalam psikologi, menyatakan kita harus mengalami emosi, apakah emosi itu positif atau emosi negatif. Karena hal ini berguna terhadap suatu tujuan. Kebanyakan para ahli percaya bahwa emosi cepat datang dan pergi dibandingkan suasana hati. Seperti kompleksitas program komputasi, afektif, dan psikologi mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah, tetapi mereka menemukan bahwa proses itu sangat sulit. Selanjutnya, ciri-ciri emosi. Ciri-ciri emosi ada 3, yaitu yang pertama, pengalaman emosi yang bersifat pribadi, yang kedua adanya perubahan aspek jasmani, yang ketiga adalah ekspresi. Perkembangan emosi. Individu berkembang dan perkembangannya meliputi semua aspek kepribadian termasuk emosi. Oleh sebab itu, emosi juga dapat dipengaruhi oleh kebudayaan. Dan dalam perkembangan emosi sendiri, terdapat pola-pola ekspresi dan pengendalian emosi. Ada 3 macam pengendalian emosi. Yang pertama ada spontanitas dan pengendalian. Yang kedua ada pernyataan, konstruksi, dan penekanan. Dan yang ketiga ada ekspresi langsung dan tersembunyi. Fungsi emosi. Berdasarkan observasi yang telah ada, banyak observasi yang menyatakan bahwa rasionalitas dan emosi saling bertolak belakang, dan jika ditampilkan emosinya, Anda akan bertindak tidak rasional. Perspektif ini menyatakan bahwa demonstrasi atau bahkan pengalaman emosi dapat menyebabkan kita terlihat lemah, rapuh, dan tidak rasional. Meskipun demikian, riset semakin menunjukkan bahwa emosi sebenarnya penting untuk penalaran rasional. Pengaturan emosi. Pengaturan emosi sendiri merupakan kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebuah konsep terpisah. Para peneliti dari pengaturan emosi sering mempelajari strategi yang mungkin digunakan orang untuk mengubah emosi. Teknik lain dengan potensi atas pengaturan emosi yakni dengan pengakuan. Suasana hati. Suasana hati adalah bentuk keadaan emosional. Munculnya berbeda dari emosi karena cenderung tidak spesifik, tidak intens, dan tidak selalu muncul oleh stimulus atau kejadian tertentu. Salah satu cara untuk mengklarifikasi emosi adalah dengan bertanya, apakah ia positif atau negatif? Emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa syukur. Emosi negatif seperti amarah atau rasa bersalah mengungkapkan sebaliknya dari emosi positif. Sumber emosi dan suasana hati. Pengaruh utamanya yaitu antara lain kepribadian, waktu, stres, aktivitas sosial, kualitas tidur, jenis kelamin, dan umur. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Pemahaman emosi dan suasana hati meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan memperkirakan proses. Memperkirakan proses antara lain seleksi dalam organisasi, tentang kepemilikan keputusan, kreativitas, motivasi, layanan pelanggan, sikap kerja, perilaku menyimpang, dan bagaimana manajer dapat memengaruhi suasana hati.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.